Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Pratama Lambang dari kelas ilmu politik B semester 4 dengan NIM 100.101.23.016 yang akan mereview buku yang berjudul Perjuangan Kita. Stay tune. Baik, buku yang berjudul Perjuangan Kita merupakan buku yang ditulis oleh Sultan Syahrir di masa awal kemerdekaan Indonesia dan diterbitkan pada 10 November 1945. Buku ini bukan hanya sekedar seruan untuk revolusioner, melainkan sebuah analisis tajam dan rasional mengenai arah perjuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Dalam konteks sejarah, karya ini hadir ketika Indonesia tengah berada dalam kekosongan ruang antara tumbangnya kekuasaan Jepang dan belum hadirnya secara penuh kekuatan sekutu. Sultan Syahrir sendiri tampil memberikan orientasi ideologis dan politis yang tegas, rasional, dan penuh kesadaran internasional. Sesuatu yang sangat langka di tengah euforia kemerdekaan yang dipenuhi semangat emosional dan spontan. Baik, Sultan Syahrir membagikan tulisannya dalam beberapa bagian yang padat dan tentunya penuh gagasan. Ia memulai dengan menganalisis keadaan pasca proklamasi, menggambarkan betapa rakyat terjun ke dalam perjuangan bukan sekedar karena ide negara, melainkan karena kehendak akan kemerdekaan sosial yang seperti bebas dari kelaparan, penindasan, dan ketidakpastian. Ada pula beberapa poin penting yang akan saya sampaikan yang ada dalam buku ini. Yang pertama, kritik terhadap warisan Jepang dan semangat fasisme. Sultan Syahrir mengingatkan bahwa sebagian elit nasional merupakan warisan dari sistem Jepang yang otoriter dan tidak demokratis. Ia dengan tegas menolak semangat militerisme dan kultus pemimpin, dua unsur utama fasisme. Yang kedua, demokrasi sebagai dasar revolusi. Revolusi di Indonesia menurut Sultan Syahrir tidak boleh jatuh ke dalam jebakan nasionalisme sempit. Ia menekankan bahwa demokrasi merupakan fondasi sejati perjuangan, bukan nasionalisme kosong yang mudah terjerumus pada kekerasan dan kebencian rasial. Yang ketiga, revolusi kerakyatan dan sosialisme. Ia menggarisbawahi bahwa perjuangan bangsa harus sekaligus menjadi perjuangan rakyat, terutama kaum buruh dan tani. Di sini tampak warna sosialisme humanis yang ia anut, bukan dalam arti dogmatis, tetapi sebagai kerangka sosial yang adil dan modern. Yang keempat, sikap terhadap dunia internasional. Sultan Syahrir menunjukkan bagaimana kedalaman pandangannya dengan mempertimbangkan bagaimana citra Indonesia di mata internasional, terutama kapitalis Barat. Ia menentang aksi-aksi kekerasan terhadap bangsa asing karena itu merupakan hal yang merugikan bangsa diplomatik. Yang kelima, peran pemuda dan tentara. Dalam bab akhir, Sultan Syahrir mengakui pentingnya semangat pemuda, namun memperingatkan agar semangat itu tidak liar dan harus diikat dalam kesadaran politik dan kemanusiaan. Sebab sering terjadi saking semangatnya pemuda-pemuda sehingga dia tidak bisa terkontrol atau bisa disebut liar. Baik, selanjutnya saya akan membahas keunggulan buku dari buku Perjuangan Kita. Yang pertama, ada analisis yang mendalam dan rasional. Sultan Syahrir tidak terpancing oleh euforia massa. Ia memetakan perjuangan dengan cara yang logis dan terukur, menunjukkan kapasitasnya sebagai pemikir dan negarawan. Yang kedua, terdapat visi demokrasi yang matang. Dalam masa ketika banyak tokoh mengedepankan nasionalisme sebagai ideologi utama, Sultan Syahrir justru konsisten mengangkat demokrasi sebagai revolusi. Dan yang ketiga, kesadaran internasional yang kuat. Pengetahuannya tentang geopolitik dan hubungan internasional sudah sangat matang. Sultan Syahrir sadar betul jika kemerdekaan Indonesia harus mendapatkan legitimasi dan dukungan dunia, bukan hanya semangat dari dalam. Selanjutnya ada kelemahan atau tantangan dari buku tersebut. Yang pertama, bahasa dan gaya tulisannya cukup berat bagi pembaca umum, terutama mungkin
orang-orang yang awam seperti saya yang tidak pernah membaca buku, sebab buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia yang bercorak lama dan dengan struktur kalimat yang panjang. Pembaca modern seperti saya mungkin memerlukan usaha ekstra untuk memahami isi sepenuhnya. Tidak populer, hanya kelemahan atau tantangan yang kedua, yaitu buku tersebut tidak populer pada zamannya, sebab Sultan Syahrir membuat buku akan tetapi kalah populernya dengan tokoh-tokoh yang lain. Jadi Sultan Syahrir itu namanya belum setinggi yang lain. Dan selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan yang saya dapat dari buku yang berjudul Perjuangan Kita ini, yang diciptakan oleh Sultan Syahrir. Buku ini merupakan karya penting yang menjadi saksi kedewasaan berpikir Sultan Syahrir di masa krisis pada waktu itu. Ia bukan hanya